BTTH Kaisar Api, episode 457. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ternyata itu juga adalah roh api, dan kebetulan saja ia menjadi seperti sekarang ini. Melihat bagian pertama dari ingatan yang berkelebat di sekitar Xiaoyi, Yaoji akhirnya terbangun. Segel reinkarnasi saya diubah menjadi segel spiritual di masa-masa awal dan disebar ke seluruh dunia, hanya menunggu untuk menemukan seseorang yang ditakdirkan. Jangan khawatir, orang ini memiliki segel reinkarnasi saya, dan pencapaiannya di masa depan akan tak terbatas. Lagi pula, Seng Yan hanyalah lapisan atas kue. Kepribadian yang tangguh juga membutuhkan kekuatan untuk dibangun. Dan dia sendiri adalah embrio api suci. Tanpa membakar penghakiman, dia tidak dapat menelan dua api suci. Dengan lambaian tangan Yaoji, kobaran api ungu yang menyilaukan muncul, benar-benar menyeret Xiaoyi ke samping, tetapi Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan semacam itu bukanlah hal sepele, dan itu mungkin bimbingan Yaoji kepada Xiaoyi. Lagi pula, aku hanyalah bayangan yang tertinggal, dan aku tidak bisa banyak membantumu. Dengan tanganmu dan kekuatan pola suci, aku dapat sepenuhnya memperbaiki sumber kerusakan pada api suci. Di masa depan, aku akan bergantung padamu. Pada saat itu, Yaoji perlahan berjalan menuju rusa Xian. Bersamaan dengan itu, rusa tersebut juga memancarkan semburan kekuatan yang sangat lembut untuk memanggil Yaoji. Jangan khawatir, Yang Mulia, saya pasti akan pergi ke penjara iblis kota kedua untuk menyelamatkan Anda. Saya juga akan mempertemukan Anda kembali dengan Yang Mulia Seng Yan sesegera mungkin. Xiaoyan mengikuti dan berkata dengan masuk akal. Sekelompok ahli api suci yang sedang bermain-main dengan bunga, jika aku bisa memecahkannya, aku pasti akan memberi kalian pelajaran. Raja Suci, suasana yang awalnya menyenangkan menjadi sedikit tegang karena ucapan Xiaoyan. Kemarilah, lepaskan sumber api sucimu, gunakan sumber api suci itu untuk memeliharanya, dan aku akan menangani sisanya. Dewi Yaoji berkata dingin, jelas sekali dia menyimpan banyak amarah terhadap Xiaoyan. Lagi pula, terlalu mudah bagi seorang ahli kekuatan yang tak tertandingi, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, untuk mengetahui rahasia Xiaoyan. Oke, Xiaoyan buru-buru setuju, dan segera berlari dengan ekspresi tak berdaya. 4 kristal api suci muncul bersamaan, lalu dengan lembut menyerahkannya kepada Yang Mulia Yaoji. Bagaimana kalau satu lagi? Yaoji merasakan kekuatan kuno dan misterius pada keempat kristal api suci itu dan mengangguk puas, tetapi kemudian dia bertanya-tanya. Itu adalah api suci yang hanya memiliki setengah dari asalnya. Xiaoyan berkata sambil mengerutkan alisnya. Mengapa kamu tidak mengembalikannya kepada orang lain? Namun, Yaoji sudah melihat semuanya, jadi dia berbicara dengan lembut dan tenang. Apakah kamu masih bisa mengembalikannya? Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia terkejut. Sumber api suci telah ditelan oleh diri sendiri, dapatkah ia dikembalikan kepada orang lain? Dalam hal itu, hal tersebut dirampas secara paksa, dan akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada asal-usul seseorang. Kamu tidak bertanya, tentu saja bukan untukmu, tapi siapakah aku? Pada saat ini, wajah anggun Yaoji menunjukkan sedikit kebanggaan. Pada saat ini, Yaoji memiliki penampilan yang tak tertandingi di dunia. Wong berdengung. Sembari berbicara, keempat kristal api suci itu tiba-tiba memadat dengan 4 pola api suci di bawah kendali tangan giok mereka yang ramping. Di atas pola suci itu, kekuatan kuno dan misterius yang menakutkan diam-diam mendarat di tubuh rusa Xian, dan api ungu yang hampir padam tiba-tiba berkobar, dan tubuh rusa 1000 zang yang lebih besar pun muncul. Garis-garis yang anggun, keindahan yang sangat khas pun muncul, tetapi pada tubuh rusa ungu ini, terdapat belenggu jahat berwarna merah gelap, yang terikat erat, sehingga ia tidak dapat melepaskan diri apapun yang terjadi. Di atas belenggu itu, di antara garis-garis merah gelap yang melayang, terdengar suara-suara ratapan yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya. Setelah mendengar suara-suara itu, kekuatan di tubuh Xiaoyan benar-benar merasakan denyutan yang langka. Kekuatan semacam ini jelas berasal dari ras jahat asing, tetapi mengapa kekuatan ini begitu tirani?
Sepertinya ini adalah kekuatan jahat terkuat yang pernah Anda temui. Apa ini? Saat itu, Xiaoyan menatap kosong ke arah belenggu merah gelap di luar tubuh Xian El. Dari situ, perasaan tidak berarti yang mendalam menyelimutinya. Selain jantung api suci paling murni yang dapat menyegel dan menekan api suci untuk sementara waktu, dewa-dewa jahat dari klan jahat ekstrateritorial dapat menggunakan kekuatan jahat untuk menutupi dan menyegel kekuatan api suci, tetapi kekuatan mereka hanya api suci setelah daftar api suci ke-10. Mereka dapat melakukan ini, 10 api suci teratas terlalu mengerikan, dan mereka tidak dapat menekannya. Dan api suci saya kebetulan berada di industri ini. Setelah Yaoji selesai berbicara, 4 pola suci menyelimuti tubuhnya dan perlahan menghilang dari langit. Sebuah rune kuno yang indah muncul dari tengah keempat pola suci itu, menyebar ke seluruh dunia, bahkan mereka yang memenjarakan rusa api ungu. Belenggu merah itu sedikit bergetar dan hancur berkeping-keping. Perpaduan pola api suci, kekuatan apa? Melihat Yaoji mampu mengendalikan keempat pola suci ini dengan sangat baik, bahkan menggabungkan keempat pola suci tersebut, kekuatan kuno yang lebih besar pun muncul. Kekuatan semacam itu sama sekali tidak dapat ditelusuri kembali, tetapi Xiaoyan samar-samar merasa bahwa kekuatan yang dapat membuat belenggu merah gelap itu begitu menakutkan dan membuat kubus iblisnya sendiri begitu gelisah. Kekuatan semacam itu mungkin adalah kekuatan tertua yang pernah lahir di dunia. Yaoji, gelombang mengerikan berkelebat di tengah 4 pola suci itu, dan belenggu merah gelap menggeliat dengan cepat, lalu sesosok hantu merah gelap muncul. Tidak ada garis luar sama sekali, dan hanya paksaan yang sangat mengerikan yang muncul. Begitu hantu merah gelap itu muncul, ia menginjak rusa api ungu dengan keras, menyebabkan rusa roh api suci yang lemah ini menderita tanpa henti, dan fluktuasi energi yang terkandung dalam bayangan jahatnya telah melampaui batas langit dan bumi. Sehubungan dengan apa yang baru saja dikatakan Yaoji, aku khawatir pria berambut merah gelap di depannya adalah yang disebut sebagai pembangkit tenaga dewa jahat di antara ras jahat asing. Kekuatan raja-raja perkasa dari suku-suku jahat di luar wilayah ini tidak sekuat dewa jahat ini. Tingkat dewa jahat, sebenarnya eksistensi apakah ini? Yin zombie dewa jahat sudah lama sekali. Melihat ini, Yaoji tetap tak terpengaruh. Sebuah suara samar terdengar bersama gelombang kuno, dan rune kuno di depannya memancarkan gelombang besar yang melenyapkan segala sesuatu. Mencekik, suara suci bernada tinggi terdengar, dan tiba-tiba dunia ini, angin bergemuruh, pancaran suci yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, kekuatan jahat pada rusa ungu dengan cepat mereda, dan bahkan api ungu yang hampir padam mulai berkobar dengan ganas. Saya khawatir, saat kita bertemu lagi nanti, saya tidak akan seberuntung ini. Melihat pergelangan tangan Yaoji yang kuat, sosok merah gelap itu tersenyum tipis, dan semua kekuatan dalam wujud hantu itu segera lenyap di dunia ini berkat ulah Yaoji. Cedera ini terlalu serius, api suci harus digunakan sebagai panduan untuk memperbaiki dan menyembuhkannya sepenuhnya. Setelah beberapa pemeriksaan, Yaoji menggelengkan kepalanya. Jelas, kerusakan akibat api suci ini jauh lebih dahsyat dari yang dia bayangkan. Bahkan jika belenggu merah gelap itu dilepaskan, kerusakan tidak akan bisa diperbaiki sepenuhnya. Yoyo, rusa Xian merasakan lenyapnya kekuatan api suci dan kekuatan jahat yang telah lama hilang, tubuhnya menjadi lebih kokoh, dan dia berteriak. Sayangnya, sekarang, aku takut aku hanya bisa meninggalkan Xiao Guda. Xiaoyan merasa sedikit ragu dalam hatinya, tetapi setelah beberapa saat, dia merasa lega. Senior, melihat tatapan ragu-ragu Dewi Yaoji, Xiaoyan berkata pelan, sudah mengambil keputusan. Berdasarkan kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat besar, tentu saja tidak sulit untuk mendeteksi sumber api suci yang lemah di depannya. Metode ini hanya dapat diperbaiki dengan menggunakan api suci sebagai panduan. Namun, keempat api semi-sakral di tubuh Xiaoyan kemungkinan akan hilang. Telapak tangan dan punggung tangannya penuh dengan daging. Tidak, jika terus seperti ini, mungkin akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengembalikan asalnya, dan Anda juga perlu menggunakan api suci untuk memeliharanya. Kesedihan yang jarang terlihat terlintas di mata Yaoji yang indah, saat ia menatap rusa api ungu yang telah kembali normal dan berkata, Yang mulia, saya bersedia mengambil sumber es eterik dan api suci, yang hanya memiliki setengah dari sumbernya di dalam tubuh saya, dan memperbaikinya. Xiaoyan mengangguk dengan berat. Di telapak tangannya,
genangan api biru menyala dengan hebat, dan sebenarnya ada cairan seperti cairan di dalamnya. Ini adalah benih sihir, ingatlah untuk bersikap baik kepada orang lain. Tidak mudah bagi Seng Yan untuk berubah menjadi manusia, jadi aku tidak bisa mengatakan siapa dia. Melihat ini, Yao Ji menghela napas pelan, lalu ia tak bisa berkata banyak lagi. Ia memutar tangannya yang ramping dan menyerahkan benih api ungu kepada Xiao Yan, kemudian mengendalikan api biru dan mendekati api ungu tersebut. Dalam api ungu, tidak ada kekuatan api, sebaliknya, ada invasi kekuatan kuno antara langit dan bumi. Saya khawatir ini adalah semacam umpan balik dari Dewi Yao Ji kepada Mu Yingying. Ya, Xiao Yan mengangguk berat dan menerima benih api ungu itu, tetapi karena dia baru saja mengeluarkan setengah dari sumber api suci, aura di tubuhnya menjadi sangat kacau. Wong berdengung. Di bawah kobaran 4 jenis api biru langsung menembus tanduk rusa, dan api ungu yang tiba-tiba berkelap-kelip seterang bulan purnama. Aura kuno itu menyapu, tetapi api biru terkikis sedikit demi sedikit, dan api ungu juga berubah menjadi secercah ungu, dan aura hikmat dari segala sesuatu yang merayap muncul. Baiklah. Saya khawatir ini akan memakan waktu, hanya beberapa hari. Dalam beberapa hari, Wulu Xilingyan akan sepenuhnya kembali ke kondisi awalnya. Setelah melakukan semua ini, tubuh Yao Ji menjadi sangat transparan, dan dia bersandar perlahan. Jelas, tindakan-tindakan ini telah menghabiskan sebagian besar kekuatan tubuh bagian kirinya. Rusa ini adalah rusa penyihir yang lahir bersamaku sejak awal. Sekalipun kau menyerap api suci, api itu tidak akan sepenuhnya hilang. Meskipun tidak memiliki kekuatan menyerang, di beberapa tempat beracun, kau dapat memanggilnya dan membunuhnya. Keluarlah, dengan perlindungan tanduk, kau akan aman dan tenteram. Selebihnya kuserahkan padamu. Pada saat ini, tampaknya semuanya telah selesai. Yao Ji tiba-tiba menatap Xian Elk dengan wajah penuh kasih sayang dan tersenyum. Rumah seperti ini tidak buruk. Baiklah, saya, Junior, mengucapkan terima kasih kepada Yao Ji, yang mulia. Xiao Yan mengangguk, sangat gembira. Penguasa abadi dan cincin api kaisar adalah perwakilan dari Raja Suci, tetapi dengan dirimu saat ini, kamu masih belum dapat menggunakan kekuatan penuh mereka, jadi kamu tidak perlu khawatir diakui oleh tokoh-tokoh kuat lainnya. Yao Ji menjelaskan kepada Xiao Yan. Ngomong-ngomong, yang mulia, bagaimana cara memperbaiki senjata suci kuno ini? Melihat Wulu Xilingyan perlahan pulih, dan akan mampu kembali ke kondisi prima dalam beberapa hari, Xiao Yan tak kuasa bertanya. Penguasa abadi dapat diperbaiki menjadi penguasa pembunuh Tuhan, dan kekuatan semacam itu dapat dihukum oleh langit dan bumi, tetapi bagaimana cara memperbaikinya, saya masih belum mengerti. Perbaikan artefak membutuhkan kekuatan khusus. Selain subprofesi dasar seperti alkemis dan ahli formasi pertempuran, ada juga profesi khusus yang telah terlupakan berkali-kali selama bertahun-tahun, yaitu penyihir. Yao Ji dengan sabar menjelaskan kepada Xiao Yan, tampaknya selain sifat-sifat Xiao Yan yang suka memetik bunga, temperamennya yang lain juga sangat disukai olehnya. Penyihir itu, Xiao Yan memandang Yang Mulia Yao Ji dengan curiga, seolah ada sesuatu dalam kata-katanya. Meskipun ada peramal di dunia dakian saat ini, mereka mendahulukan kereta daripada kuda. Saat Yao Ji mengatakan ini, ada sedikit keseriusan di sudut matanya. Tugas dan peran seorang pengrajin logam di zaman dahulu bukanlah untuk membuat logam, melainkan untuk memperbaiki. Sejak zaman kuno, kelahiran sebuah artefak membutuhkan restu dari hukum kekuatan dan peluang yang sangat besar, dan sebagainya. Di balik setiap artefak, terdapat banyak kisah sedih yang sulit diingat. Namun, setelah bertahun-tahun diwariskan sebagai artefak ilahi, kerusakan akibat pembantaian musuh, pertempuran, korosi karena usia, dan lain-lain, menjadi terlalu besar, sehingga para pemalsu pun muncul. Jadi, jika Anda ingin menyelesaikan langkah pertama memperbaiki penguasa abadi Anda saat ini, Anda perlu menemukan seorang penyihir, dan itu haruslah penyihir yang diwariskan dari zaman kuno. Lagi pula, penyihir zaman sekarang tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak. Mengenai rute spesifiknya, Anda masih perlu menjelajahinya sendiri. Setelah Yao Ji selesai berbicara, dia masih membuka mulutnya, karena era ini terlalu jauh dari era mereka, dan dia tidak bisa memastikan apakah para penyihir di zaman kuno itu masih hidup. Saya khawatir sangat sulit untuk menemukan seorang penyihir yang menguasai seni memperbaiki artefak.
Bagaimana jika kamu tidak dapat menemukannya? Xiaoyan bertanya dengan gemetar, selalu ada khayalan buruk. Untuk hal seperti yang dikatakan Yang Mulia Yaoji, saya khawatir harapan untuk menemukannya sekarang terlalu tipis. Kalau begitu, saya khawatir saya hanya bisa menunggu Raja Suci untuk menyelesaikannya sendiri. Namun penggaris kuno di tanganmu telah menjadi sepotong tembaga dan besi yang pecah. Yaoji menggelengkan kepalanya. Jelas dia juga khawatir tentang masalah ini, tetapi sayangnya dia tidak punya cara untuk mengatasinya sekarang. Dasar bocah nakal, seperti Seng Yan, suka bermain-main dengan bunga, tapi menurutku darahmu baik. Kuharap kita bisa bertemu lagi lain kali, semoga kau bisa tumbuh dewasa, dan perhatian kami tidak sia-sia. Saat suara itu berhenti, tubuh Yaoji tiba-tiba menjadi ilusi, hancur dan menghilang dalam sekejap, berubah menjadi gumpalan cahaya ungu, bermandikan kehangatan setiap rumput dan pohon di sini. Selamat, Yang Mulia, Xiaoyan berkata dengan hormat, dengan ekspresi rendah hati, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Sampai jumpa lain kali, aku juga menantikannya. Entah mengapa, Xiaoyan selalu merasa bahwa pertemuan mereka selanjutnya, mungkin akan menjadi transformasi sesungguhnya, puncak dari dunia seribu besar. Ledakan. Lingkaran energi ungu menyebar di dalam patung Yaoji. Ternyata lingkaran energi itu berpusat di patung Yaoji. Seperti riak energi, lingkaran itu menyebar perlahan ke seluruh sarang elf. Napas Dewi Yaoji. Kedua orang ini benar-benar pembawa keberuntungan bagi para elf api kita. Para tetua pertama dan yang lainnya memandang lingkaran cahaya ungu ini, dan hati mereka terasa hangat. Hubungan antara Xiaoyan dan Xiaoyi juga semakin memanas dengan cepat. Selanjutnya, saatnya melahap api suci. Api suci, yang ke-10 dalam daftar api suci, kuharap kali ini, kau bisa membiarkanku melewati peringkat pertarungan abadi. Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu menatap rusa Xian di depannya dengan mata yang sangat gugup. Kobaran api ungu semakin membesar, dan rusa ungu di belakangnya menjerit, seolah-olah mengaum ke arah Xiaoyan. Jika kamu tidak menerimanya sekarang, kapan lagi kamu akan menunggu? Ruang interior patung Yaoji. Saat ini, tubuh Xiaoyi dikelilingi oleh api ungu, dan pancaran cahaya Xian saling berjalin, sungguh indah. Kekuatan sempurna dari Dewa Petarung 8 Bintang juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Apakah anak ini mulai mendambakan reinkarnasi karena bantuan Yang Mulia Yaoji? Kalau begitu, sebagai kakak kedua, tentu saja aku tidak boleh ketinggalan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, rasa lega terpancar di matanya, lalu api berwarna kuning keemasan muncul di tubuhnya, dan dia berjalan menuju rusa ungu di cakram itu selangkah demi selangkah. Api suci ke-10 dalam daftar api suci telah mencapai tingkat kekuatan yang dapat dipelajari dari seluruh dunia. Jika bukan karena bantuan Yang Mulia Yaoji barusan, dan tanpa berkah dari pil obat penunjang apapun, Xiaoyan tidak akan berani menelannya begitu saja. Saya khawatir dia akan terbakar habis dan berubah menjadi ketiadaan. Wong berdengung. Rusa Xian sangat spiritual, meskipun tidak bisa berbicara, tetapi di mata binatang rusa itu, nyala api ungu lembut memudar dan menatap Xiaoyan. Api ungu di kedua tanduknya juga membentuk penampakan rusa mini yang tertidur di atasnya. Xiaoyan berjalan selangkah demi selangkah, matanya tertuju pada rusa api ungu kecil itu. Api ungu rusa itu membumbung tinggi, dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi dan hancur, dan perasaan yang sangat berat menerjangnya. Benda ini adalah rusa sumber api suci Wulu Zilingyan. Jangan remehkan rusa api suci ini, meskipun ukurannya kecil, energi yang terkandung di dalamnya, bahkan seorang ahli tingkat reinkarnasi pun tidak akan berani menganggapnya enteng. Huho, transformasi Dewa Naga. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa kesuksesan ada di depannya, dia tidak berani menganggapnya enteng. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan Raja Naga di tubuhnya mulai bergejolak hebat. Serpihan sisik naga biru sepenuhnya menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Napas berat yang sangat tirani pun muncul. Namun, bahkan setelah menggunakan transformasi naga Raja Naga Baxia, Xiaoyan masih memancarkan semangat bertarung yang sangat kuat di tubuhnya, dan bahkan api kuning yang menyelimuti sisik naga biru itu bergetar, yang sumbernya tentu saja adalah rusa ungu api suci di depannya. Api suci peringkat ke-10 dalam daftar api suci memiliki reputasi yang mengerikan. Terlebih lagi, pengendali api suci ini selalu berada di bawah kekuasaan Yaoji.
Jika Anda didampingi oleh seseorang yang kuat di puncak reinkarnasi untuk waktu yang lama, kekuatan semacam itu dapat digambarkan sebagai tak terbatas. Anak nakal. Setelah melakukan persiapan tersebut, Xiaoyan melangkah maju, langsung memasuki area Xian Elk yang berjarak beberapa meter, dan berkata sambil menyeringai dan berekspresi gembira. Wong berdengung. Meskipun Wulu Zilingyan kini telah kembali normal, kelincahan dan keanggunan bawaannya masih memberikan tekanan mematikan yang sangat kuat kepada Xiaoyan. Kekuatan api ini tidak seperti api suci yang pernah disentuh Xiaoyan sebelumnya, melainkan seperti banjir dan binatang buas yang sangat ganas, namun sangat lembut dan terkendali. Namun, kekuatan semacam ini, yang tampaknya tidak memiliki daya serang, justru membuat Xiaoyan gemetar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di bawah kekuatan api semacam ini, sangat sulit untuk mengerahkan kekuatan di dalam tubuhnya. Xiaoyan hanya berjarak sekitar 3 meter dari rusa itu, tetapi setiap kali dia melangkah, sisik naga biru di tubuh Xiaoyan berdengung, dan bahkan suara tulang yang berderak terdengar sangat keras, disertai dengan rasa kebas yang lembut. Ziyan mengalir turun dan menyerbu Xiaoyan. Aku ingin menyiksa diriku sendiri hanya karena ini, tapi itu terlalu berlebihan. Raungan naga yang keras menggeram dan meraung dari mulut Xiaoyan yang bermata merah menyala. Pada saat itu, di ruang ini, kekuatan-kekuatan itu benar-benar bergetar. Melihat kemunculan Xiaoyan, energi Zilu tampak sangat bingung, jadi dia sedikit melompat dari rusa dan menghampiri lengan Xiaoyan. Robek saja, rusa ungu api suci melompat ke lengan Xiaoyan, kekuatan mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya, seperti angin dingin yang ganas, menusuk saraf Xiaoyan dengan dalam. Rasa sakit yang memilukan itu tak kurang dari 10.000 pedang menembus jiwa, dan tubuh serta jiwanya terguncang. Wow, pada saat yang sama, Genguruler dan Di Yanji memancarkan aura keemasan yang agak lembut, seolah-olah untuk menenangkan emosi Sengyan Zilu yang bergejolak, yang sangat mengurangi tekanan pada Xiaoyan. Terima kasih. Hati Xiaoyan sedikit menghangat, tetapi dia lebih yakin akan hubungan antara Raja Suci dan mahkota Yaoji. Seketika, sisik naga biru muncul di telapak tangannya, dan gelombang roh Raja Naga kuno dan berat pun muncul. Dia mengangkat telapak tangannya dengan gemetar, dan tiba-tiba berkata, sambil mencondongkan tubuh ke depan, dia langsung meraih rusa ungu api suci. Ledakan, telapak tangan Xiaoyan baru saja menyentuh rusa ungu api suci. Di tubuh rusa itu, api ungu panas menyembur keluar dalam sekejap, ruang hampa terdistorsi, dan aura kehancuran yang menyengat muncul dari kulit kepala, bahkan sisik naga biru di lengan Xiaoyan meleleh dengan cepat, seolah-olah akan hancur sepenuhnya kapan saja. Jalan yang telah saya tempuh, pilihan yang ada tidak sebanding dengan level ini. Xiaoyan tidak terpengaruh, telapak tangannya tidak mengendur sedikit pun karena kekuatan yang mengerikan ini, tetapi kekuatan yang lebih dahsyat muncul, meremas lebih erat lagi. Sisik naga cian dan api ember bersinar terang, bersama-sama melawan serangan gila api ungu. Tik-tok, wuho. Keringat menetes seperti tetesan hujan dalam aliran yang terus-menerus, dan napasnya yang naik turun menjadi lebih cepat, dan sedikit darah merah terang merembes dari kulit Xiaoyan, yang sudah tertutupi oleh sisik naga cian dan api kuning. Kekuatan sekejam mereka berdua tak mampu menahan serangan api suci ini. Saat ini, rasa takut yang jarang terjadi dan menakutkan benar-benar memenuhi pikiran Xiaoyan. Tidak, api suci ini mungkin dipenuhi dengan kekuatan sihir Dewi Yaoji, jika tidak, dengan kekuatan Raja Naga dan api ember, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa mengacaukan diriku sendiri. Kuali berapi, kekuatan jiwa. Xiaoyan merasa gelisah untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, berusaha menjaga aliran kekuatan di tubuhnya, lalu menghadapi api suci Zilu. Ketika Sengyan Zilu melihat ini, kekuatan besar itu perlahan menjadi jinak, tetapi paksaan yang menakutkan itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Feng Jue, balikkan untukku. Melahap, rasa sakit yang mengerikan menjalar dari anggota tubuh Xiaoyan dan bahkan saraf jiwanya. Xiaoyan menggenggam erat sumber api suci itu, dan raungan rendahnya yang gila meletus seperti binatang buas yang paling primitif. Saya percaya bahwa orang lain memiliki sebab dan akibat, tetapi saya tidak percaya pada reinkarnasi saya sendiri. Reinkarnasi saya masih perlu menulisnya sendiri. Untuk sesaat, seluruh ruang itu runtuh, dan api ungu perlahan mulai menyatu dengan api kuning di bawah kekuatan penuh Xiaoyan. Gelombang aneh.
Kekuatannya melambung tinggi karena menelan api suci, tetapi kekuatan itu bukanlah reinkarnasi dan tidak sebanding dengan Dewa Petarung Bintang 8. Karena fluktuasi energi yang samar seperti itu, ada gelar yang paling siap di dunia. Manusia menyebutnya reinkarnasi semu. Seiring waktu berlalu, hampir 2 tahun pun berlalu. Sejak pikiran jahat di sarang para elf benar-benar lenyap, para tetua dan elf api lainnya yang selama ini dekat dengannya telah meninggalkan tempat ini satu persatu, dan di alam lautan langit, kekuatan para elf telah menjadi sangat tirani. Setelah melakukan beberapa persiapan, Xiao Yi dan Xiao Yan tidak gegabah memberitahu mereka tentang rencana mundur mereka. Namun, berkat Xiao Yan, peri api dan berbagai ras peri mengadakan pertemuan tingkat tinggi dan memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan wilayah api tak berujung. Kedua pihak juga telah banyak bernegosiasi secara rahasia, dan hubungan mereka dapat dikatakan sangat kuat saat ini. Di rumah kayu kedua di pohon elf kuno, terdapat banyak orang kuat, seperti Tetua Eliza, Putri Qianqin, Irina kecil, dan lain sebagainya. Setelah setahun mengasingkan diri, Xiao Yi berhasil mencapai puncak peringkat reinkarnasi, dan sudah hampir tiba saatnya untuk naik ke peringkat pertama. Dia mundur dengan selamat dari patung Yaoji, tetapi Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun. Sekarang setelah setahun berlalu, masih saja begitu. Jadi, jika bukan karena Xiao Yi dan Xiao Yan memiliki perasaan yang samar-samar, aku benar-benar berpikir ada sesuatu yang salah dengan pria ini. Di dalam ruangan itu, terdapat formasi pola cahaya di tengahnya, yang jelas digunakan untuk menghubungkan sarang para elf. Begitu Xiao Yan meninggalkan Bea Cukai, dia akan langsung diteleportasi ke sini. Saudara laki-laki kedua, sudah 2 tahun. Xiao Yi saat ini memiliki kesombongan yang jarang terlihat di pipinya yang tampan. Jelas, posisi sebagai kepala keluarga elf telah kokoh terpatri. Persepsi tentang segel reinkarnasi di tubuhnya juga menjadi lebih menyeluruh, dan bahkan embrio api suci telah berubah menjadi api coklat yang sangat dahsyat di bawah bimbingan Dewi Yaoji dan kekuatan reinkarnasi. Para elf menyebut api ini sebagai api sumber elf, yang digunakan untuk melambangkan dan memperingati bencana ini. Kekuatan api coklat ini sangat menakutkan. Ketika tumbuh dewasa, kekuatannya akan cukup untuk menyaingi api suci, yang berada di peringkat sekitar 15 dalam daftar api suci. Lagi pula, api suci yang terbentuk dari menelan berbagai macam api yang tak terhitung jumlahnya ini terlalu langka dan sulit ditemukan. Kekuatan Yao Jizian sangat besar, aku tidak tahu apakah kakak kedua akan mampu melangkah ke reinkarnasi dengan kekuatan ini. Lina, yang berada di sampingnya, mengedipkan matanya dan langsung berkata, "Aku melihatnya sulit. Alasan mengapa Xiao Yi mampu sepenuhnya memasuki puncak reinkarnasi, dan bukan reinkarnasi semu, adalah karena bimbingan Dewi Yaoji, dan Xiao Yan pada dasarnya adalah manusia, dan berbeda dari para elf kita. Melangkah ke reinkarnasi membutuhkan semacam reinkarnasi yang sangat misterius." Tetua pertama, Eliza, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak bisa lebih jelas lagi tentang hal semacam ini. Wong berdengung. Saat semua orang sedang berbicara, formasi cahaya di depan mereka tiba-tiba melonjak, dan sesosok ramping melangkah keluar selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, aura yang sangat lembut menyebar seperti matahari terbit. Xiao Yan, saudara laki-laki kedua, sambil memandang sosok di hadapannya, beberapa orang yang hadir berbicara satu persatu, dan sulit untuk menyembunyikan sedikit kekaguman dan rasa iri dalam suara mereka. Apa yang dikatakan sesepuh itu sangat benar, reinkarnasi masih agak singkat. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, lalu menggelengkan kepalanya. Setelah menelan api spiritual ungu wulu, api suci itu masih bergemuruh dengan kekuatan sihir misterius Dewi Yaoji, lalu ia menggabungkan keempat api suci itu sebagai inti, dan menciptakan jenis sihir baru. Api suci baru, api hati sang dukun jiwa. Ini adalah api baru yang menggabungkan 5 api suci. Wulu Zilingyan berada di peringkat ke-10, Immortal Flame di peringkat ke-17, Immortal Flame di peringkat ke-18, Ghost Soul Flame di peringkat ke-24, dan Huoxin Tianyanyan di peringkat ke-35. Aku kehilangan setengah dari api es eterik, tetapi karena itu, aku mendapatkan fusi lengkap dari 5 api suci. Sekarang kekuatan api baru ini sudah sebanding dengan beberapa api suci peringkat ke-9 dan ke-8. Bahkan Fen Jue,
yang sebelumnya stagnan, justru berhasil menembus kategori seni abadi tingkat menengah untuk pertama kalinya di dunia, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi Xiaoyan. Apakah ini tahap reinkarnasi semu? Hal itu juga sudah diperkirakan. Mata indah tetua agung tertuju pada Xiaoyan, sekilas melihat kekuatan yang dimiliki Xiaoyan, lalu ia segera mengangguk dan berkata, "Senior memiliki penglihatan yang baik, tetapi junior ini masih belum memahami sesuatu." Xiaoyan berbicara dengan lembut. "Yang ingin Anda tanyakan adalah, apakah ini soal reinkarnasi? Berkat misteri Fenjue, kau melahap api suci yang menyatu dengan Dewi Yaoji, dan kau jelas memiliki kekuatan untuk memengaruhi reinkarnasi sejati, tetapi mengapa kekuatanmu hanya sebatas reinkarnasi semu?" Tetua pertama menatap Xiaoyan sambil tersenyum, seolah-olah dia sudah menduganya sejak lama. "Itulah memang masalahnya." Xiaoyan mengangguk, lalu memusatkan perhatiannya pada tetua agung. Api suci, yang berada di peringkat ke-10 dalam daftar api suci, cukup untuk membuatnya langsung naik dari tahap menengah Douxian bintang 8 ke samsara yang sebenarnya, tetapi mengapa setiap kali dia mengerahkan kekuatan itu untuk menyerang penghalang samsara, selalu ada rasa melankolis. Sepertinya ada sesuatu yang hilang di tubuhku. Sama seperti saat ia menembus Dodi di benua Doki, hanya butuh waktu 2 tahun, jika tidak, Xiaoyan pasti sudah meninggalkan perbatasan sejak lama. Di dalam tubuhmu, reinkarnasi terjadi lebih sedikit. Jadi, kamu tidak bisa mencapai reinkarnasi sejati. Tetua pertama berpura-pura misterius, dan ketika dia menyebutkan kata reinkarnasi, volume suaranya justru meningkat drastis. "Apa itu reinkarnasi?" Xiaoyan bertanya dengan cara yang agak samar. "Meskipun para elf kita tidak jauh berbeda dari manusia, reinkarnasi sangat berbeda. Reinkarnasi Anda masih perlu menemukannya sendiri." Tetua agung tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya tanpa alasan. "Baik, terima kasih Tetua Agung." Xiaoyan mengangguk, menyadari bahwa hal semacam ini tidak bisa terburu-buru, tetapi dengan kondisinya saat ini, ia khawatir hanya mengandalkan kekuatan dan api. Di tingkat reinkarnasi pertama, ia seharusnya sudah menjadi sosok yang tak terkalahkan. Selain evolusi Fenjue, pengendalian kekuatan Saint Mark-nya sendiri dapat digambarkan sebagai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah 2 tahun, pertemuan di pesawat akan segera dimulai, dan masih ada setengah waktu lagi. "Saya khawatir saya harus pergi," Xiaoyan berkata setelah berbicara dengan Xiaoyi dan yang lainnya. "Ngomong-ngomong, Tetua Agung, apakah Anda mengenal para pandai besi zaman dahulu?" Seolah teringat sesuatu, Xiaoyan tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata sambil menyeringai. "Seorang penyihir dari zaman kuno. Agak sulit ditemukan, tetapi jika Anda bersikeras mencarinya, pasti ada tempat yang sangat cocok untuk Anda." Gedung penjualan intelijen spasial adalah tempat berkumpulnya berbagai intelijen yang berkaitan dengan seluruh dunia. Selama Anda memiliki sumber daya keuangan yang cukup, Anda dapat membeli informasi yang Anda butuhkan. "Dari mana kami mengetahui identitas dan berita tentang Anda?" Pada saat itu, tetua kedua Malin melangkah keluar dan berkata kepada Xiaoyan, "Kalau begitu belum terlambat, ayo kita pergi sekarang." Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia mengerti bahwa perbaikan penguasa eksekusi dewa sangat mendesak, dan dia segera ingin pergi. "Xiaoyi, kamu bisa pergi bersama teman Xiaoyan. Kamu masih kurang berpengalaman, dan sebelum bencana datang, kamu masih membutuhkan ujian yang baik. Ayo pergi." Senyum langka muncul di pipi tetua besar itu, lalu dia mengangkat telapak tangannya, dan garis-garis misterius yang tak tertandingi muncul, menembus kehampaan dalam sekejap dan mengirim keduanya ke dalam. "Malin, Yao hantu tua, perbaiki seluruh ruang kita di lautan surga, dan tunggu kembalinya pengalaman Raja Elf Little Yi, dan sakramen resmi pengangkatan Raja. Para elf kita sudah lama bungkam, dan sudah waktunya untuk keluar dari tempat ini. Lagi pula, Perang Dunia Kedua tidak jauh dari awal perang." Ya, gedung penjualan intelijen luar angkasa terletak di ruang angkasa yang sangat aneh di dunia 1000 besar. Di sini terdapat banyak monster dan hantu ada di mana-mana, dan ada makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di ruang hampa istimewa inilah terdapat sebuah bangunan megah yang tingginya hampir 1000 meter. Bangunan itu selalu berdiri di puncak ruang hampa ini, tak bergerak. Di sekeliling bangunan,
Satu demi satu garis-garis megah bagaikan sapuan kuas para dewa terbentang, dan perlindungan mereka terjalin erat. Megah, menakjubkan, sekilas Anda bisa tahu bahwa karya ini berasal dari tangan yang paling berpengaruh. Betapapun arogan dan mendominasinya monster-monster di kehampaan ini, mereka tidak berani membuat masalah di gedung penjualan intelijen, karena keluarga yang mengendalikan gedung besar ini adalah keluarga terkenal di dunia. Keluarga Cassel. Keluarga Cassel adalah keluarga super yang terkenal karena pertumpahan darahnya. Keluarga ini tidak hanya terkait langsung dengan kekuatan yang menakutkan, tetapi jumlah anak-anak bawahannya pun tersebar di seluruh dunia 1000 besar. Dimanapun di dunia 1000 besar, terdapat orang-orang yang ditugaskan oleh keluarga mereka sebagai mata-mata intelijen. Keluarga mereka menetapkan bahwa semua pengikut yang mencoba bergabung dengan keluarga akan dilemparkan ke tempat pelatihan khusus untuk pelatihan hidup dan mati setiap kali mereka dinilai. Atau memasuki wilayah ras jahat di luar wilayah untuk mencari informasi, atau memasuki beberapa tempat di mana tidak ada hidup dan mati, dan mengalami segala keganasan. Di tempat pelatihan semacam itu, hanya mereka yang bertahan hidup yang dapat diakui oleh keluarga sebagai pengikut, dan ketika mereka menikmati berbagai kemudahan, mereka juga disembunyikan dalam kegelapan dan menjadi ujung tombak sebenarnya dari keluarga Cassel. Dalam keluarga ini, hukum rimba telah menjadi manifestasi terbesar, dan banyak sekali orang yang ingin bergabung, sehingga populasi keluarga ini sangat besar, meskipun sebagian besar dari mereka hanyalah pengikut sampingan, dan kekuasaan pengambilan keputusan serta manajemen yang sebenarnya masih berada di tangan anggota inti keluarga, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga ini sangat besar. Anger, salah satu dari 4 putra kepala keluarga Cassel saat ini, berada di peringkat kedua. Putra sulung meninggal dunia dalam pengalaman hidup dan mati. Putra ketiga dan keempat memang bodoh sejak lahir. Adapun yang lainnya, itu karena mereka menjaga beberapa hal yang diwariskan dari zaman kuno, serta alasan keberadaan 2 gedung intelijen, dan beberapa kali hubungan buruk dengan klan jahat asing. Adik laki-laki dan perempuannya menutupi kematiannya dalam pertempuran hidup dan mati, dan hanya sebagian kecil klan yang selamat. Mengambil alih gedung penjualan intelijen, baik dari segi kekuatan maupun status, sudah cukup untuk menempati peringkat di seluruh dunia 1000 besar. Keluarga Cassel, Anger, telah lama menjadi figur representatif dari keluarga ini. Namun usianya baru beberapa ratus tahun sekarang. Dengan kekuatan dan metode seperti itu, banyak orang kuat hanya bisa menyerah dengan tenang. Saudara kedua, ada gedung penjualan informasi di depan, tetapi kita perlu menyiapkan uang yang cukup atau barang pengganti yang setara. Lagi pula, beberapa informasi terlalu rahasia, keluarga ini tidak akan mudah mengungkapkannya. Pertukaran chip itu sangat berat. Dan konon pengendali gedung penjualan intelijen saat ini adalah seorang pria dengan lengan patah. Dia memiliki 2 atribut khusus, yaitu angin dan guntur. Bahkan beberapa tokoh reinkarnasi yang hebat pun harus diperlakukan dengan hormat. Di alun-alun luar gedung penjualan intelijen ruang angkasa, terdapat lubang cacing ruang waktu yang dibangun oleh keluarga Cassel dengan kekuatan reinkarnasi. Tak terhitung banyaknya orang kuat di dunia dapat datang ke sini melalui metode khusus untuk membeli informasi yang mereka butuhkan. Tentu saja, premisnya adalah Anda memiliki cukup chip. Xiaoyi berdua melakukan perjalanan melalui lubang cacing ruang waktu dan tiba di alun-alun ini dalam sekejap. Alun-alun itu sangat luas, dan tanah yang berkilauan itu sebenarnya disapu oleh fluktuasi energi yang aneh, yang jelas sangat luar biasa. Saat mendongak dan memandang gedung yang tak jauh dari situ, aku baru menyadari bahwa gedung ini sangat besar dan membentang ribuan mil. Ukurannya mencengangkan. Sekilas, ternyata membuatku pusing. Para pejalan kaki di sini tampak sekecil semut. Sepertinya kekuatan keluarga ini tidak boleh diremehkan. Beberapa fluktuasi halus di bangunan ini mungkin sebanding dengan kekuatan Tetua Agung, atau bahkan beberapa tarikan napas. Bahkan Tetua Agung pun tidak dapat menandinginya. Xiaoyan mengangguk, dan segera mengikuti Xiaoyi, berjalan menuju pintu keluar alun-alun, bersiap untuk menuju pintu masuk gedung penjualan. Kali ini, waktu hampir habis, Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dengan waktu lebih dari 2 tahun tersisa, dia harus mengumpulkan ramuan obat yang melahap api suci ketiga, dan berhasil memurnikannya. Selain kebutuhan mendesak untuk memperbaiki penguasa para dewa, dan pencarian reinkarnasi oleh dirinya sendiri,
Ketiga hal ini menekan pikiran Xiao Yan seperti gunung dan sangat mendesak. Kedua, selamat datang di gedung penjualan intelijen keluarga Kasel kami. Saat Xiao Yan dan yang lainnya sedang berjalan-jalan dan hendak meninggalkan plaza luar angkasa, seorang lelaki tua berwajah ramah perlahan melangkah keluar dan menghampiri Xiao Yan dan keduanya. "Tuan, Anda ini siapa?" Xiao Yan menghentikan Xiao Yi, lalu berhenti dan bertanya. Meskipun pria ini tidak bermusuhan, dia selalu membuatnya merasa sedikit jahat. "Seharusnya ini pertama kalinya kedua teman itu datang ke tempat kami, kan? Kami memiliki banyak peraturan yang rumit di sini." Nama lelaki tua itu adalah Rise, dan dia secara khusus bertanggung jawab untuk membimbing para pendatang baru dan memimpin dalam mengumpulkan semua hal yang sudah familiar di sini. Sambil memandanginya, dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Jika memang demikian, maka yang ada di sana adalah Tuan Lao." Xiao Yan mengangguk, lalu melambaikan tangan kepada Xiao Yi, keduanya mengikuti, dan ketiganya segera berjalan menuju gedung penjualan. "Berhenti, benda di belakangmu ini datang ke sini. Siapa kamu?" Dan tepat ketika Xiao Yan dan ketiganya hendak berbalik dan pergi, sebuah dengusan dingin terdengar dari alun-alun yang jauh di sana. Di tengah perjalanan, pedang itu berubah menjadi bayangan pedang abu-abu, seterang langit yang penuh bintang, dan melesat langsung ke arah Xiao Yan. Retakan. Menghadapi serangan tingkat ini, Xiao Yan tiba-tiba menoleh, mengangkat jarinya dengan tiba-tiba, dan api biru gelap menari-nari di sekitar ujung jarinya, seketika menghancurkan serangan tingkat ini. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, sebuah suara seruan keluar dari mulut seseorang. "Reinkarnasi." Xiao Yan menoleh ke arah suara itu, dan langsung melihat seorang pria seusia dengannya, menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh, penguasa kuno di punggungnya. Kemeja hijau, tubuh kurus, wajah yang muram seolah dipenuhi dengan emosi khusus, bahkan sarung pedang di belakangnya pun bergetar dan berguncang, memancarkan semangat bertarung yang meluap-luap. Dong, dong, dong. Pada saat itu, penguasa kuno yang dibawa Xiao Yan di punggungnya juga sepertinya dipanggil oleh semacam panggilan, dan mulai berdengung bersamaan. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yan sedikit terkejut, seolah-olah dia bisa mencium gelombang panas yang sangat menyengat dari atas penguasa kuno itu. "Li Tianxiao, ini adalah tempat keluarga Kasel kita, kau seharusnya lebih menahan diri." Wajah Elder Rise berubah drastis, dan dia berkata dengan dingin, "Nak, siapakah kamu? Mengapa kamu memiliki penggaris yang aneh seperti itu? Ceritakan padaku sejarah masa depanmu." Namun, Li Tianxiao tampaknya tidak mendengar peringatan Rise, dan berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah, seluruh tubuhnya bergetar di kehampaan, dan tampak bayangan pedang tak berujung muncul dan bergolak di atasnya. "Bagaimana? Bukankah Anda perlu memverifikasi identitas Anda saat datang ke sini untuk membeli informasi?" "Yang mulia, apakah Anda berpikir demikian?" Namun, Xiao Yan mengabaikan pria itu dan hanya menoleh untuk melihat bayangan gelap yang tersembunyi di kehampaan di kejauhan. Dengan pemahaman tentang jiwanya sendiri, ditambah dengan apa yang baru saja dikatakan Xiao Yi, saya khawatir bahwa pria di belakangnya adalah pemilik sebenarnya dari gedung penjualan intelijen saat ini.